Yang terhormat Kepala SMA Negeri 2 Kabupaten Tangerang, Ibu Hajah Cucu Wadama SPD MPD. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu narasumber, ibu-ibu semua yang mohon izin, ibu-ibu narasumber yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Bapak dan Ibu Dewan Guru SMA Negeri 2 Kabupaten Tangerang. Bismillahirrahmanirrahim. La yaqulu ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwa samiul alim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di siang hari yang sejuk ini kita masih diberikan nikmat yang luar biasa, nikmat sehat walafiat, panjang umur, sehingga kita bisa sama-sama menghadiri kegiatan diseminasi 7 jurus PK hebat, implementasi KA dan pembelajaran mendalam. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua dalam rangka menjalankan profesi sebagai pendidik. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak di yaumul akhir nanti termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, izinkan saya memandu jalannya kegiatan siang hari ini. Mengawali kegiatan kita, mari sama-sama kita buka dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang kami hormati, adapun acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala SMA Negeri 2 Kabupaten Tangerang, yang akan diwakili oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum yang terhormat Bapak Haji Ijat Ahmad Sudrajat. Kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu narasumber acara destinasi 7 jurus BK hebat, kemudian implementasi KA kecerdasan artifisial dan pelajaran mendalam, mungkin untuk yang kesekian kalinya. Dan juga tidak lupa yang saya hormati Ibu Bapak peserta destinasi dan implementasi ini. Pertama-tama kita bersyukur, alhamdulillah, syukurillah ala nikmatillah wa la quwwata illa billah. Salawat serta salam tetap tercurah untuk guru kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya tadi yang saya sampaikan sudah terangkum oleh Bapak MC. Ya, saya insya Allah mewakili Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Kabupaten Tangerang yang hari ini tidak sempat untuk menghadiri dan memberikan sambutan karena ada kepentingan. Oleh karena itu tentu diharapkan dengan kegiatan diseminasi dan implementasi ini bukan hanya sebatas formalitas, walaupun waktu yang disediakan untuk 4 orang narasumber ini cukup singkat ya. Tapi mudah-mudahan mungkin nanti ada acara sini oleh narasumber yang bisa disampaikan dan bermanfaat bagi kita semua. Jadi dimohon Bapak Ibu untuk mengikutinya dengan segala hormat sampai dengan acara selesai. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih karena narasumber yang datang hari ini bukan saja dari SMA Negeri 2 Kabupaten Tangerang, tapi juga
kasih atas kehadirannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Haji Ijaz Ahmad Sudrajat atas sambutannya. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya adalah acara inti yang mana pemaparan materi. Adapun materi yang pertama itu tentang diseminasi 7 jurus BK hebat yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang pertama kepada Ibu Tiara Mayastati SPD. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu semuanya masih semangat kan? Sejujurnya Bapak Ibu, ini adalah yang pertama kali saya bisa berdiri di depan Bapak Ibu yang hebat-hebat ini. Iya. Saat ini saya tidak sendiri. Saya bersama teman sejawat BK yaitu Bu Dewi Indriani ya, yang akan menyampaikan berbagi praktik baik. Jadi sedikit singkat cerita, pada bulan Oktober itu saya mendapatkan undangan langsung dari kementerian ya, untuk mengikuti pelatihan BK di Parung selama 4 hari, Bapak Ibu. Nah, selama 4 hari itu saya diberikan pembelajaran yaitu 7 jurus BK ya, itu Bapak Ibu. Nah, di sini saya tidak menyampaikan ketujuh-tujuhnya Bapak Ibu. Jadi di sini saya hanya menyampaikan berdua dengan Bu Dewi, menyampaikan hanya 2 jurus saja. Yang pertama yaitu kenali potensi, dan yang kedua yaitu kelola emosi. Tapi karena mungkin waktunya terlalu mepet, jadi saya ambil 2 jurus aja Bapak Ibu. Yang mana 2 jurus ini yang sangat berkaitan dengan hubungan antara kita dengan siswa-siswi yang ada di SD atau siswa-siswi di sekolah yang lainnya. Gitu. Baik Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan materi tersebut, saya akan menunjukkan video yang mana video ini yang berkaitan dengan 7 jurus BK hebat. Mungkin Bapak Ibu guru boleh berdiri, kita sambil bergerak sedikit supaya tidak terlalu Siap. Jadi Bang Roni silahkan di depan. Bang Roni. Mama Supri juga keluar. Mama Supri request. Jangan sendiri ya. Sambil mendengarkan supaya tidak Haji boleh. Are you ready, Bapak Ibu? Ready? Oh, iya. Dari awal Bapak dari sini. Ibu dulu ya. Oh, ini. Boleh. Oh, ini. Oke, 1, 2, 3.
cinta bersama berdiri dengan tulus. Ku akan tuju kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, menjalin koneksi, membangun kolaborasi, situasi. Setelah aman dan nyaman, juga menggeirakan. Bersama ayo kita wujudkan, berdiri dengan tulus. Ku akan tuju kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, menjalin koneksi, membangun kolaborasi, menata situasi. Tujuh jurus BK hebat, bersama murid melangkah tepat. Tujuh jurus BK hebat, tujuh jurus akan kulitnya. Terima kasih. Kelasnya beda Bapak Ibu. Baik, kelas selanjutnya yaitu kita kenali potensi. Sebelumnya saya ingin bertanya ke Bapak Ibu guru yang ada di sini, ada yang tahu nggak potensi itu apa? Kemampuan, Bakat, kemampuan, ya kemampuan yang disimpan. Betul ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi potensi itu adalah kemampuan dan kekuatan yang ada pada diri kita. Gitu. Jadi setiap manusia itu pasti punya potensinya masing-masing. Hanya saja mungkin ada yang memiliki potensinya diketahui dan juga ada yang belum diketahui. Gitu. Anjay. Nah, di sini saya akan menggunakan metode ARKA, Bapak Ibu. Balik lagi, apa itu? ARKA. Yang pertama yaitu aktivitas, yang kedua refleksi, yang ketiga konsep dan aplikasi. Nah, aktivitas yang akan kita lakukan, yang pertama yaitu kita akan mengisi link assessment, yang mana potensi diri itu yang akan kami sampaikan yang pertama tentang gaya belajar dan juga tes Holland atau Riasek, yang mana itu dapat menentukan dan mengetahui minat bakat kita. Sebetulnya minat kita dan bakat kita itu sudah sesuai belum sih sama yang sudah kita miliki, begitu Bapak Ibu. Nah, di sini ada dua assessment simulasi. Nah, sekarang Bapak Ibu boleh semuanya pada pegang HP kan Bapak Ibu? Nah, boleh dibuka. Tadi saya sudah share di grup dulu. Boleh dibuka untuk melakukan uji coba yang tes jurusan. Buat siapa? Buat kita. Ada tes jurusan. Ini buat kita apa buat siswa sih? Mutiara bawahnya. Buat kita apa buat siswa? Supaya bawah. Ya, ini buat atau buat siswa. Nah, karena memang di sini amanahnya kan semua guru-guru akan menjadi guru wali ya. Jadi ini bisa diperuntukkan untuk ke siswa.
Apa hasilnya Bu? Sosial konvensional. Berarti suka bersosial dan senang mendata ya. Senang mendata, advokasi. Kira-kira Bu cocok ya dengan hasilnya? Ini apa dulu? Definisinya maksudnya sosial ini maksudnya apa? Betul, suka mendata. Kira-kira sesuai dengan diri Ustaria? Beberapa persen sih, iya sesuai. Suka mendata, sesuai pertanyaan yang tadi itu. Sosial konvensional. Ya, dia suka menghasilkan data. Walaupun ada tapi makanya dia. Terima kasih Ibu Sudaria. Ada lagi nggak? Sosial dan berarti Pak Haji Ninja tuh senang meneliti. Terus orangnya sosial itu sesuai dengan pekerjaan kita saat ini. Terus ada lagi artistik. Bapak senang seni, penyanyi, mungkin menggambar. Senang ya. Nanti sesuai tidak dengan hasilnya. Musbini sosial, artistik, dan realistik. Realistik, artistik, sosial. Realistik itu lebih pekerjaan yang terdepan. Jadi contoh misalkan kayak Bu Hajar Nabila. Sosial itu ya sesuai dengan pekerjaan kita senang bersosial itu menjadi guru. Terus realistis berarti ibu senang pekerjaan yang bergerak. Itu bisa seperti ini bisa insinyur juga bisa. Sesuai Bu. Sama sana itu kira-kira dengan hasil yang sudah kita ketahui belajar dari ini bisa menikmati pekerjaan kita. Saya menikmati pekerjaan saya. Karena saya cinta dengan pekerjaan saya. Karena ketika kita mencintai sesuatu yang harus dinikmati. Baik, terima kasih jawabannya. Ya, jadi Bapak Ibu semuanya sudah tahu hasilnya ya. Kira-kira hasilnya sudah sesuai atau belum dengan diri kita? Sebagian sudah sesuai ya dengan diri kita mananya. Baik, sebelum kita masuk ke tema yang lain, mungkin isi krisis dulu kali ya Bapak Ibu.
jadi ada evaluasi. Baik, selanjutnya yaitu tes memilih jurusan yang tadi udah ya. Nah, ini penjelasannya Bapak Ibu. Nah, siapa di sini yang realistis tadi? Ini saya boleh jadi Ada yang realistis? Ada satu ya. Nah, realistis ini deskripsi bidang minatnya lebih menyukai pekerjaan yang lebih praktis, terutama seperti misalkan membuat. Tadi pembelajaran kita bilang ya, saya senang masak katanya gitu. Terus ada juga tadi ada juga yang memperbaiki, senang merakit. Nah, di sini bapak-bapak yang senang merakit, mengoperasikan alat atau mesin itu berarti masuknya ke realistis. Nah, di sini contoh pekerjaannya pun seperti misalkan mekanik, komputer, kemudian olahraga, dan juga ada terus yang kedua yaitu investigatif. Ada di sini yang investigatif? Banyak ya? Ya, investigatif ini biasanya mereka lebih senang meneliti, mengamati. Yang senang menyelidiki ini siapa di sini yang senang menyelidiki? Ya, itu masuknya ke investigatif. Nah, biasanya contoh pekerjaannya yaitu psikologi, hukum, terus ilmuwan kelautan, dokter. Dan itu masuk ke investigatif. Juga ada jurusan farmasi, nggak sama. Selanjutnya yaitu artistik. Siapa di sini yang bahasanya artistik? Bapak Ibu guru di sini pada semua nyanyi. Artistik ini nih biasanya orang yang lebih menyukai dengan musik, drama, seni. Biasanya maksudnya ke artistik tuh. Ya, jadi contoh pekerjaannya pun juga sama, ada seni musik, menari, terus juga ada editor atau makeup artist. Itu masuknya ke bagian artistik. Lanjut. Yang keempat yaitu ada sosial. Nah, Bapak Ibu, di sosial ini ya seperti pekerjaan kita saat ini, yaitu yang suka mengajar. Bapak Ibu di sini bagaimana suka tidak mengajar? Sesuai dengan pekerjaan kita saat ini ya. Jadi mungkin mayoritas semuanya hampir ke sosial. Ya, contoh pekerjaan itu adalah guru, volunteer, perawat, atau sekretaris, sosial. Nah, selanjutnya ada enterprising. Siapa di sini yang enterprising? Ya, tiga ya Bu ya. Combo berarti Bu. Ya, enterprising ini suka bertemu dengan orang, suka memimpin, terus senang berbicara, kemudian mempengaruhi peserta itu mengikuti apa yang kita lakukan. Jadi terus kemudian ada komisiosi, laporan, bisnis, ya enterprising juga bisa menjadi bos. Terus ada executive manager, itu Bapak Ibu. Yang terakhir yaitu konvensional. Bapak
Nah itu biasanya masuk ke konvensional. Ya, tadi kan hasilnya ada yang bermacam-macam ya Bapak Ibu ya. Ada yang hasilnya langsung 1, 2, dan bahkan 3. Tapi kenapa kok kita bisa bekerjanya di guru untuk menjadi guru? Nah bisa jadi hal-hal yang lain yang kayak misalkan tadi kok jadi ada berapa? 3 ya, ada apa aja Bu? Ada sosial, artistik, interpretistik. Nah, yang sosialnya sudah ya Bu ya, ya sesuai dengan profesi kita. Sedangkan yang artistik dan interpretistik mungkin itu adalah bagian dari bakat kita yang terpendam. Nah, dan itu seperti artistik ya bisa disalurkan mungkin ketika lagi bete atau apa untuk bernyanyi. Jadi senang bernyanyi enggak? Oh senang bernyanyi sesuai ya. Terus apa lagi Bu? Interpretasi. Bu suka memimpin, suka mungkin di dalam kelas ya untuk menjalani pemimpin yang ada di dalam kelas. Sampai di sini Bapak ada yang ingin ditanyakan? Mungkin ada sesinya lagi. Selesai Bapak Ibu. Nah, selanjutnya yaitu mengenali 3 gaya belajar. Sepertinya kalau untuk gaya belajar Bapak Ibu udah gak asing ya. Dan ini mungkin akan diingatkan kembali oleh Bu Dewi Indriani. Ada Ibu Indriani. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya Bapak Ibu. Selamat pagi ya. Kalau mau semangat. Selamat pagi. Alhamdulillah. Oke Bapak Ibu, saya akan memaparkan sedikit. Ini gambar Bapak Agus. Bisa dijelaskan Bapak Agus kira-kira yang belakang kira-kira gimana nih kalau melihat gambar seperti ini Bapak Ibu? Iya. Disuruh naik motor, naik pohon, kira-kira berkeadilan enggak untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6 binatang ini? Adakah berkeadilan? Tidak. Yang menang pasti iya. Nah, begitu juga mengenai gaya belajar ya Bapak Ibu. Tadi Bu Tiara iya. Tadi ada aplikasi di Aku Pintar. Mudah-mudahan ini terpakai ketika kita menjadi guru wali ya Bapak Ibu, karena kita harus terus memantau perkembangan kemampuan siswa sampai ke cita-cita siswa dan bakat dan minatnya. Nah, yang aplikasi pertama yang sudah di-share oleh Bu Tiara tentang tes gaya belajar minat. Gaya belajar. Nah, ini bisa kita terapkan pada siswa kita. Mungkin kita juga bisa mencoba itu. Kalau Bapak Ibu kira-kira ternyata saya sudah tahu belum gaya belajar apa yang paling mendominasi di saya. Apakah gaya belajar ada 3 ya, gaya belajar visual, gaya belajar audio, dan gaya belajar kinestetis. Kalau Pak Asjari mungkin ini Pak Asjari kinestetis sebagai guru olahraga ya Pak ya? Iya. Kemudian bisa nggak tipe visual balance hasilnya dengan kinestetis? Itu mungkin saja. Kalau yang visual
ini biasanya di catatannya kelihatan sekali. Membuat garisnya pakai warna-warni, spidol yang berwarna. Jadi butuh sekali visual, pemetaan, gambar, warna. Nah, boleh kita terapkan pada murid-murid di kelas, atau kita sendiri juga mencoba, kita dengan keluarga juga mencoba. Kemudian tipe yang kedua, auditory, mungkin kita melihat ada di sekeliling kita yang biasanya nih Pak Mansuri kalau hafalan Al-Quran ya Pak ya, kan hafalan Al-Quran ada yang harus diucapkan terus sehingga terdengar oleh audionya. Jadi belajarnya lebih konsentrasi kalau pakai yang audio. Ini orang tipe audio. Kemudian yang ketiga tipe kinestetis. Nah, Pak Samsul, mungkin Pak Samsul ada teori tentang not ya Pak ya, atau menunjukkan lebih cepat kalau langsung dipraktekkan bagaimana cara bermain gitarnya. Ya, ini mengenai 3 gaya belajar ya Bapak Ibu. Kalau kita di kelas Bapak Ibu ya, harapannya sih ada satu kelas misalnya yang semuanya anaknya tipe visual, kemudian di satu kelas yang lain tipenya auditory, yang satunya lagi tipe kinestetis. Nah, kira-kira tuh Bapak Ibu dengan kelas seperti itu ya agak sedikit sulit mungkin ya, karena harus benar-benar maksimal. Atau kita cobanya di kelas dengan pengelompokan kelas, pengelompokan di dalam kelas. Jadi bagaimana kalau tipe visual, kemudian bagaimana kalau tipe auditory, atau tipe kinestetis. Saya izin Ibu Haji Nuning, saya jadi teringat Bu Haji Nuning catatannya luar biasa. Ya, saya sering melihat catatan beliau sebagai siswanya. Bu Haji Nuning itu catatannya rapi sekali, kemudian ada garis merah, garis biru, luar biasa. Ya Ibu Haji, kalau Ibu Haji mencoba 3 tipe, bisa jadi mungkin kalau dugaan Ibu Haji, mohon maaf, visual gitu. Jadi ini bisa kita terapkan di kelas. Ya mungkin itu mengenai 3 gaya belajar yang bisa kita terapkan di kelas kita ketika kita melakukan proses belajar mengajar pembelajaran di kelas. Saya kembalikan ke Ibu Tiara. Iya, asesmennya boleh dicoba juga Bapak Ibu untuk mengetahui tipe gaya belajar apa kira-kira yang dimiliki. Mohon maaf kalau Ibu Bapak mungkin sudah tahu ya, cuma penegasan aja, atau ini bisa di share, bisa kita coba, kita ujikan ke peserta didik kita atau murid-murid kita. Ya. Yang atas itu tentang gaya belajar. Ya. Ini semuanya ada aplikasinya di Aku Pintar. Banyak sekali yang bisa kita coba. Iya, Pak Agus mencoba. Yang mana ini? Bicara baru. Iya Bu, yang atas Ibu, yang gaya belajar. Oh yang baru. Iya. Bapak Ibu ada yang sudah mencoba? Oh sudah Pak. Hasilnya apa Pak? Oh visual kinestetis itu balance ya Pak? 3 6. Kira-kira
bisa dicoba lagi Pak, lebih lagi kira-kira sekarang dominan dua-duanya, ternyata bisa jadi ada dominan yang salah satu. Boleh, Pak Agus? Apa Pak Agus tadi mau coba? Oh belum masih. Oke, silakan Bapak Ibu mencoba dan ini bisa diterapkan pada murid-murid kita. Masih lama. Ada lagi Bapak Ibu yang sudah selesai? Ada yang sudah, Bapak Ibu? Maaf. Bapak tadi yang sudah ya Pak, kira-kira selama Bapak melakukan pembelajaran terutama ya Pak ya, dari Bapak sekolah dulu ya. Nah dengan hasil yang balance ini, kira-kira yang paling mendominasi itu yang mana? Apa siapa Pak? Bapak Dede. Kalau berkaca dari pengalamannya, karena saya diajar sama guru-guru yang bisa dibilang guru sepuh gitu ya, yang mana gaya belajarnya itu cerita gitu ya. Nah jadi saya kebanyakan tuh mendengarkan, kan mereka berbicara, dan itu menurut saya nyambung gitu, benar ya saya ini. Bapak ngajarnya apa? Bapak ngajarnya apa? Ya nanti Bapak boleh coba lagi ya Pak ya, karena ternyata ada dua yang agak sama ya balance ya Pak ya. Oke. Sebelahnya Sebelahnya itu dari sambungan karena sejarah. Iya baik Bapak Ibu, nanti bisa dilanjutkan ya Bapak Ibu untuk gaya belajar. Kita sedikit menggerakkan tangan kita ya Bapak Ibu ya. Duduk aja nggak apa-apa. Kita bermain apa ya, tepuk ya Pak ya. Ya mungkin ada yang sering tepuk. Oh belum selesai ya nanti bisa. Masalahnya waktunya. Oke, tepuknya seperti ini, saya peragakan dulu ya Bapak Ibu. Tepuk satu, tepuk dua, yes, tepuk tiga, good. Oke, kita mulai. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk satu dua tiga. Yes. Oke. Jadi alhamdulillah ya, berarti kita saat ini sudah lulus di satu jurus Bapak Ibu ya. Itu adalah materi kenali potensi, yang mana dari kedua asesmen itu Bapak Ibu bisa lakukan kepada siswa saat mereka bingung ya untuk memilih jurusan
10 ke kelas 11 bingung saya kira-kira maupun apa ya yang paling cocok dengan jurusan yang saya pilih. Nah, itu bisa dilihat menggunakan dengan hasil tes Riaset ya yang dikemukakan oleh Bapak Hoan. Terus juga ada bisa menggunakan tes gaya belajar biar ketika belajar pun bisa lebih maksimal. Oke, masih semangat Bapak Ibu? Semangat pagi. Cuacanya sangat mendukung banget gitu ya Bapak Ibu, tapi kita tetap semangat. Oke, selanjutnya yaitu kita memasuki jurus kedua. Jurus kedua yaitu kelola emosi. Bapak Ibu di sini adalah tahu tidak emosi itu apa sih? Ada yang tahu tidak di sini emosi itu apa? Ada yang tahu tidak Bapak Ibu emosi itu apa? Emosi ya menurut saya perasaan yang sifatnya alamiah ada di dalam manusia, ada di diri manusia. Karakter. Beda. Terima kasih. Namanya siapa Pak? Tadai. Terima kasih Pak Yusuf. Ya, betul. Kata Pak Yusuf katanya emosi itu adalah perasaan yang ada di dalam diri kita. Perasaan yang alami. Apa aja sih perasaan itu? Emosi itu apa aja, Bapak? Ada marah, terus ada sedih, senang, galau, apa lagi? Kesel. Itu bukan emosi, tapi rasa. Cinta masuk tuh. Nah, mulus tuh di mana sih? Lebih ke panik, kesal atau apa ya? Ya, jadi kalau mulus tuh lebih ke apa sih? Fisiologinya gitu. Hasil dari stres bisa masuk. Gitu. Jadi emosi itu adalah luapan perasaan yang muncul yang dilibatkan oleh fisiologi dan psikologi. Oke, di sini kita akan bermain Bapak Ibu, bermain kertas emosi. Yang mana di sini saya akan bercerita. Jadi instruksinya, ketika Bapak dan Ibu merasa senang, merasa tenang, Ibu hanya cukup mengelus-elus kertasnya saja. Nah, tapi ketika Bapak dan Ibu di sini merasa kesal, merasa jengkel, sedih, di situ Ibu boleh meremehkan kertas tersebut. Bisa dimengerti Bapak Ibu? Saya cukup jelas ya penjelasan saya. Semuanya udah dapat kertasnya? Lagi. Tinggalnya bang Aur ini ya.
Jadi nanti ketika saya bercerita, misalkan cerita tersebut membuat ibu senang, membuat bapak tenang, boleh bapak dan ibu mengelus-elus kertas tersebut. Ya. Tapi ketika bapak ibu merasa kesal, jengkel, sedih, bapak ibu boleh mengangkat kertas tersebut. Bisa dimulai? Oke, next, Bapak Andi. Kita mulai ya Bapak Ibu. Pagi itu, Bapak Ibu guru berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor. Bahan ajar yang sudah disiapkan rapi digantungkan di motor. Namun, beberapa meter sebelum sampai sekolah, motor mendadak mogok karena kehabisan bensin. Dengan susah payah, Bapak Ibu guru mendorong motor hingga sampai ke sekolah. Next. Sampailah Bapak Ibu di kelas, hampir semua murid datang tepat waktu. Namun, belum sempat suasana stabil, Andi masuk terlambat. Ia hanya menunduk sambil berkata, "Maaf, Bu, Pak, saya telat." Next. Pelajaran pun dimulai. Namun, saat akan menggunakan bahan ajar yang sudah disiapkan, Bapak Ibu guru tersadar bahwa bahan tersebut tidak ada. Belum Bapak? Belum Bapak? Dicari ke sana kemari tapi tetap tidak ditemukan. Dengan terpaksa, Bapak Ibu guru melanjutkan mengajar seadanya. Bayangkan aktivitas mengajar yang seru seketika buyar. Next. Di tengah pelajaran saat Bapak Ibu mengajar, Andi terlihat tidak memberikan perhatian. Dia menunduk di bangkunya. Saat didekati, ternyata Andi sedang terlelap ketiduran. Lanjut. Tak lama kemudian ada seorang bapak mengetuk pintu kelas. Bapak Ibu membuka pintu dan menghampirinya. Bapak Ibu berkata, "Maaf, saya pamannya Andi. Sebetulnya Andi sudah 3 hari di rumah sakit karena menunggu ayahnya sedang sakit. Meski kurang tidur, tapi Andi maksa selalu ingin sekolah karena tidak mau ketinggalan pelajaran. Sekarang saya izin menjemput Andi karena ayahnya masuk ICU." Bukan Bapak Andi lagi. Lanjut. Paman Andi juga mengeluarkan sebuah bungkusan dari tasnya. "Oh ya Pak Guru, Bapak Ibu guru, tadi di jalan saya menemukan bungkusan ini. Saya tadi cek isinya, buku dan ada nama sekolah ini. Jadi saya bawa, siapa tahu Ibu guru bisa mengembalikan kepada pemiliknya." Bu guru melihatnya dan ternyata itu adalah bahan ajar yang tadi dia cari-cari. Andi dan pamannya pun berpamitan. Selesai. Bapak Ibu kembali ke kelas dengan bahan ajar yang kembali di tangan. Bapak Ibu guru melanjutkan pelajaran dengan semangat menggunakan bahan yang telah disiapkan. Pelajaran pun berjalan dengan penuh kegembiraan. Nah, kira-kira dari hasil cerita tersebut ada tidak yang kertasnya sudah lengkap? Yang jadi perahu. Bapak bisa menjelaskan kenapa kertasnya bisa jadi perahu?
Berat kertas. Tapi dari cerita tersebut Bapak kira-kira sesuai dengan Ya, emosinya sama saja Bu. Nggak marah, nggak sedih. Karena kalau dibandingkan dari sama emosi gua tuh tahu. Terima kasih Bapak atas penyampaian. Ternyata perahunya itu cuma iseng dan hasilnya tenang gitu ya Pak ya. Saya lihat dari kejadian kertasnya cuma lihat dua. Kertasnya udah remuk. Kenapa ini? Pulang itu luar biasa. Saya pernah mengalami sendiri. Waktu itu diizinkan naik motor, ternyata motor itu antenya lemah. Tegal bunyi pas di kuburan lagi. Akhirnya saya cari tukang tambal-ban motor jauh. Jadi terlibat kuburan, masyarakat jadi sosial. Baik, terima kasih Mbak Nadia. Ya, jadi kertas ini diibaratkan sebagai murid ya Bapak Ibu ya. Itu berarti Bapak Ibu guru di sini coba lihat kertasnya aman semuanya. Masya Allah. Bapak Ibu di sini ternyata sabar-sabar. Luar biasa ya. Jadi sangat kita dari Bapak Ibu dalam mengelola emosi ya. Alhamdulillah. Oh, saya jadi kira-kira Bapak Ibu luar biasa. Pak Isal tuh ya. Ada masalah dulu. Tadinya mau marah nggak jadi. Oh, mereka jadi. Kenapa tuh Pak? Ternyata si Andi itu bukan sengaja dia, tapi matanya jangan ke kanan dong si Andinya. Saya tadi sedih Bu. Tadinya mau marah, tapi melihat penjelasan pamannya, saya jadi nggak jadi marah. Andi apa Nova? Ternyata Andi itu orangnya baik, saya membantu orang. Andi apa Nova? Itu lama-lama hilang malah kasihan sama si Andi. Baik aja. Ponakan yang mana Nopal? Ponakan Begitu, bukan terima Nopal. kasih. Nopal udah urusan dia itu. Iya, terima kasih ya Mas Dari. Itu jadi marahnya kata Mas Dari hanya disimpan di hati aja, nggak perlu diluapkan. Kira-kira Bapak Ibu, jika kertas ini sebagai siswa, ada penyesalan tidak ketika kita marah ke siswa? Ada penyesalan tidak? Setelahnya. Ya mungkin tadi seperti pendapat Pak Azari ya, ternyata setelah mengetahui dari cerita tersebut, Andi ini bapaknya sedang berada di rumah sakit. Jadi menurut Pak Azari tadi ada sedikit penyesalan di hatinya. Sama saya juga. Sama Nopal. Oh iya sama ya. Iya begitu. Mungkin. Next. Sebelumnya. Lanjut ya Bapak Ibu. Nah, di sini menurut Dr. Daniel Jessica bahwa regulasi emosi itu bisa dilakukan dengan model tangan.
zona hijau atau zona aman. Next. Nah, di sini diibaratkan seperti tangan kita tuh diibaratkan seperti otak. Ya, di dalam otak itu ada yang namanya neokortex. Di dalam neokortex ini juga terdapat dengan limbic brain atau otak limbik, yang mana limbik ini adalah yang mengatur emosi dan perilaku kita. Terus juga lanjut ada reptilian brain, yaitu otak reptil, yang mana ini adalah respon dari limbik tersebut. Nah, saat kita merespon emosi kita, maka di situ akan aktif limbik kita, Bapak Ibu. Yang mana tergantung nih kita, emosi kita itu mau diluapkan atau tidak. Ketika emosi kita ingin diluapkan, maka limbik tersebut akan terbuka sehingga muncullah dinosaurus. Kenapa diibaratkan dengan simbol tangan? Karena pada otak kita itu atau neokortex itu terdapat ada 4 ya korteks prefrontal yang bertanggung jawab atas pemikiran tingkat tinggi. Yang pertama ada penalaran, ada pemecahan masalah, pengendalian impuls. Jadi di sini di dalam neokortex itu terdapat penalaran, pemecahan masalah, dan pengendalian sikap impulsif. Gitu. Nah di sini jempol kita itu diibaratkan sebagai emosinya. Biasanya kalau misalkan ngejelasin ke anak-anak bisa dengan sebutan bunglon. Ya. Jadi si bunglon ini bisa berubah ketika kita merespon emosi tersebut. Nah saat si bunglon itu terbuka atau limbik itu terbuka, maka dinosaurus itu akan muncul. Nah tergantung nih di sini otak reptil sendiri meresponnya seperti apa. Ya, apakah kita harus tempur atau kabur? Nah kadang kan kita kalau lagi emosi kan kalau misalkan menggebu-gebu nih, kadang kita ingin marah. Nah pada saat marah itu kita harus bertempur atau harus kabur. Kalau bertempur terjadinya akan apa? Berkelahi. Tapi kalau kabur, ya kita berarti bisa mengendalikan emosi tersebut. Next. Nah ini contohnya Bapak Ibu. Yang ada di gambar ini sebelah kiri kita, Bapak Ibu. Yang dilihat mereka sedang ngapain? Emosinya, reaksi dari badannya. Sedang marah ya. Yang bapaknya sedang marah, anaknya sedang apa? Nah ini adalah contoh reaksi dari dinosaurus dan dinosaurus, yang mana otak dari limbiknya itu terbuka. Nah, sedangkan yang satunya lagi antara pawang vs dinosaurus. Jadi saat otak kita tertutup, itu kita berada menjadi pawangnya. Nah, cara untuk menghadapi dinosaurus itu harus bagaimana? Mungkin bisa diklik di situ ada videonya. biasanya kalau misalkan secara agama Islam tuh
emosinya itu seperti apa sih Bapak Ibu? Pertama, kalau kita lagi marah biasanya harusnya gimana? Iya, sama istighfar katanya ya. Berwudu, gitu ya Bu ya. Kalau misalkan berwudu masih belum tenang juga, ya kita posisi kita harus duduk. Gitu. Kalau duduk masih belum bisa, harus tidur ya. Tetapi secara psikologi yaitu mengendalikan diri dengan memutuskannya. Yang pertama kita harus terima dulu. Kadang kenapa kita bisa emosi kita meluap? Karena kita nggak terima ya Bapak Ibu ya. Terima, akhirnya kan terjadilah itu reaksinya. Terima dulu tuh Bu, lalu tarik nafas dalam-dalam. Jangan ditolak emosinya. Dan kita rasain aja gitu apa yang sedang kita rasakan. Kemudian diamati Bapak Ibu, diamati bagaimana reaksi yang terjadi di dalam kepala Bapak Ibu. Apakah marah, apakah sedih, atau takut. Terus kemudian dinikmati dengan duduk. Ya udah cukup dengan tenang aja sambil tarik nafas gitu kan ya. Nanti kalau misalnya udah tenang baru tuh yakin kemudian kalau kita itu hebat, kuat dari emosi, hebat dan kuat dari emosi. Begitu. Nah, biasanya yang Bapak Ibu lakukan ketika Ibu emosi, kira-kira emosi respon langsung tindakan atau emosi jeda dulu kemudian tindakan? Bapak Ibu, emosi jeda dulu baru tindakan ya Bapak Ibu ya. Gimana? Iya Bu. Gitu. Jadi ketika kita emosi kita jeda dulu, kita tarik nafas dulu, diatur dulu sampai kita itu bisa lebih tenang, kemudian baru respon dari tindakan tersebut. Nah, mungkin itu saja ya dari pemaparan dari saya, Bapak Ibu. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Bu Dewi. Iya, Ibu-ibu, Bapak-bapak, masih semangat? Semangat pagi. Pagi lagi. Iya, yang kertasnya masih masih tidak ada. Boleh Pak Agus, mungkin luar biasa kreatif sekali Pak Agus. Kita dalam pembelajaran emosi ini, Bapak Ibu ya, tiap detik, tiap menit, tiap hari selalu berubah-ubah keadaan emosi kita, disesuaikan dengan apa yang kita alami, yang kita rasakan seperti yang tadi. Nah, kita mungkin bisa membantu siswa kita, murid di kelas, untuk mampu atau bisa mengelola emosi dari siswa. Bagaimana kalau belajar matematika ternyata dia sedang keadaan emosinya tidak stabil ya. Bapak Ibu boleh menulis atau menggambarkan di kertas yang ada dengan mungkin kalau anak sekarang pakai gambar wajah ya, emoticon ya, Bapak Ibu yang generasi milenial. Emoticon gimana kalau dalam keadaan marah, bagaimana dalam keadaan sedih. Iya Pak. Ibu udah baca itu belum? Ada yang salah nggak? Ini yang mana Pak? Running text. Kenapa Pak? Coba baca ya. Mendalam. Oh iya, nanti Pak, saya kasih ini dulu ya Pak ya. Saya mau tanya itu kenapa? Iya, nanti ya Pak ya. Ya Pak Samsul kayaknya bisa bantu saya ke depan Pak Samsul. Iya, makanya saya minta tolong Pak Samsul maju ke depan untuk mengambil salah satu kartu yang akan saya kasih ke Bapak. Atau Bu Tina, Bu Rani, salah satu. Ya, saya butuh yang ibu satu, Bapak satu. Iya, dulu. Boleh dilihat di sini Bapak Ibu, silakan. Oke. Iya, jangan lihat. Iya, silakan. Ganti lagi Pak. Ganti lagi, silakan. Oke, tadi kan saya minta Bapak Ibu menggambarkan emoticon bagaimana keadaan atau perasaan kita saat ini. Sebel, kesel, udah sore mau pulang. Nah, atau siswa kita juga bisa kita praktekkan seperti itu ya Bapak Ibu untuk mengetahui bagaimana keadaan emosi
bagaimana Pak Samsul, kartu apa yang didapatkan, dan biar nanti Pak Mansufri menebak kira-kira apa. Silakan Pak. Bapak gerakan saja. Iya. Iya. Semangat. Kira-kira apa Bapak Ibu? Nah, luar biasa. Oke. Bagaimana yang kita dapatkan dari Bu Rani? Silakan Bu Rani. Kira-kira Sedih. sedih. Bu Rani mau ketemu ayah dan ibunya, mau pulang kampung. Oke. Iya, Bapak Ibu di sini saya akan sedikit mengatakan tentang pembelajaran sosial emosional. Jadi kita bantu anak mengelola emosi dari anak. Kalau anak sudah mampu menyadari diri, ini istilah ya Bapak Ibu, yang tengah penjelasannya, yang terakhir di sebelah kiri kalau saya ya. Ini anak sudah mampu mengatakan hal ini. Jadi yang pertama, menyadari diri. Nah, menyadari diri ini kemampuan untuk memahami emosi, pemikiran, nilai-nilai, pengaruh, perilaku. Anak sudah mampu, kalau saya berkata seperti ini, saya akan bertanggung jawab dengan perkataan yang saya keluarkan, yang saya tampilkan, sehingga anak bisa akhirnya mengatakan, saya bisa mengenali emosi saya, Bu, seperti senang, sedih, takut, malu, khawatir, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, pembelajaran sosial emosional yang kedua, mengelola diri. Ini istilahnya, yaitu kemampuan untuk mengatur emosi, pemikiran, dan perilaku secara efektif pada situasi yang berbeda. Kalau saya sebagai guru BK kadang-kadang ya Bapak Ibu ya, nemuin anak yang langsung marah, yang langsung spontan kesal. Nah, ini kalau anak sudah mampu mengelola diri, dia sudah bisa mengatakan, saya tahu caranya untuk menenangkan diri saya. Tadi yang seperti dipaparkan oleh Bu Tiara. Kemudian yang ketiga, mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Nah, ini kalau anak pemaparannya ya Bapak Ibu membuat pilihan yang tepat dan konstruktif pada situasi yang tertentu, anak sudah mampu mengatakan, saya memahami keputusan yang saya ambil. Nah, terutama yang tadi biasanya nanti kelas 12 ya Bapak Ibu ya, gontok-gontokan sama orang tua soal pilihan jurusan, pilihan perguruan tinggi. Nah, itu harus dibicarakan. Biasanya anak yang sudah mampu mengelola emosinya dengan baik, dia bisa mengatakan, saya memahami keputusan yang saya ambil dan berdampak pada diri dan orang lain nantinya. Oke, terus yang selanjutnya, yang ketiga, terampil berelasi, kemampuan memahami perspektif, termasuk berempati. Berempati berbeda dengan simpati ya Bapak Ibu. Iya, kalau berempati apa Pak? Merasakan seolah-olah apa yang orang lain rasakan. Kalau sifat kita kagum. Ya, nah ini anak mampu mengatakan, atau kita sudah mampu, seseorang sudah mampu mengatakan, saya menjalin pertemanan sehat dengan mereka. Walaupun saya sebenarnya mungkin di hatinya kesal, sebel, tapi itu tidak ditampakkan. Ini untuk orang-orang yang sudah mampu mengelola emosinya. Kemudian yang terakhir, peduli sosial. Peduli sosial, kemampuan menjalin dan mempertahankan hubungan relasi yang sehat, efektif dengan sesama. Nah, anak sudah mampu mengatakan, atau kita atau seseorang sudah mampu mengatakan, saya peduli dan bisa belajar dan selaras dengan norma sopan santun yang berlaku. Ini pembelajaran sosial emosional, mudah-mudahan bisa kita terapkan ketika kita membimbing, kalau guru BK mengajar Bapak Ibu di proses belajar mengajar. Dan jangan lupa kita ada amanah lagi, yaitu menjadi guru wali. Jadi guru BK bersyukur sekali terbantu dengan adanya guru wali. Jadi semua guru bisa membantu untuk supaya anak mampu bisa mengelola emosinya, mengenal potensinya, dan pada akhirnya tercapai cita-citanya. Mungkin itu saja ya Bu Tiara. Kita ada satu link yang bisa Bapak Ibu isi mengenai gaya belajar tadi, kemudian resep itu silakan diisi kalau Bapak Ibu yang sudah. Bu Tiara.
Ya, terima kasih dari kami berdua. 2 jurus sudah kita paparkan ya Bapak Ibu. Yang pertama menggali potensi diri, yang kedua mengelola emosi. Yang tadi 7 jurus, yang pertama ada lagunya ya Bapak Ibu. Mungkin yang lainnya Ibu Bapak bisa seiring nanti dengan waktu kita mempelajari itu lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan pada Bu Tia. Ya Bapak Ibu, terima kasih yang Bapak Ibu sudah mau memperhatikan, dan terima kasih juga atas kerjasamanya. Kemudian mohon maaf ya, Kami mohon maaf jika kurang berkenan dalam penyampaiannya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini mah emosi nih. Emosi nih. di bawah saja.